Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mr. Ocat di podcast kita, yaitu tidak lain tidak bukan Bibir Manis, bincang-bincang receh manusia biasa. Nah, oke. Hari ini saya berbahagia sekali bisa podcast dengan Duta Budaya Fisik tahun 2021. Benar ya Mbak ya? Iya Pak. Juaranya ya Mbak, winnernya ya? Iya. Nah, ya, alhamdulillah senang sekali. Terima kasih Mbak sudah hadir di podcast saya. Mudah-mudahan ini menjadi kebaikan kita bersama untuk menyebar inspirasi, karena saya punya program Tokoh Serasi Mbak, Tokoh 1000 Inspirasi. Nah, oke, kita mulai saja. Silahkan Mbak Lila untuk memperkenalkan diri. Ya, oke. Perkenalkan, nama saya Raden Ayu Mahajaleri Alfiah, biasa dipanggil Lila. Saya berasal dari Sumeneb dan saya adalah mahasiswa aktif program studi ilmu komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya Universitas Trunojoyo Madura angkatan 2020. Itu Pak. Terima kasih Mbak Lila. Jadi panggilannya Mbak Lila. Lila ya, Mbak Lila. Terima kasih, nama bagus sekali Mbak. Anak zaman sekarang namanya bagus-bagus ya Mbak ya. Ya kayak saya dulu Siti Sutono gitu loh Mbak. Sekarang namanya keren-keren, gokil-gokil ya. Alhamdulillah. Sudah berjalannya waktu ya Pak ya. Nanti Mbak juga kalau punya anak ya namanya lebih keren gitu ya. Harusnya kayak gitu. Mbak, saya ingin menggali inspirasi dari Mbak Lila ini Ya. terkait dengan apa sekiranya inspirasi yang bisa dibagikan oleh Mbak Lydia untuk anak-anak muda di sana, atau para remaja, mahasiswa, atau teman-teman di dunia maya umumnya. Nah, dalam hal ini terkait kampus ya. Pada awal mulanya tuh kenapa Mbak Lila ini tertarik menjadi atau daftar duta budaya? Oke, kalau dulu awalnya itu saya adalah delegasi dari himpunan ya Pak. Dan kebetulan emang pengen berkecimpung di dunia perkejian juga, pengen tahu, karena sebelumnya belum pernah Pak. Tapi pengen punya punya keinginan untuk terjun ke dunia kayak modeling kayak gitu. Nah, maka dari situ saya juga selaku, apalagi saya juga di sama teman-teman tuh udah Lila aja deh yang menjadi perwakilan dari kita gitu. Udah, saya langsung daftar, mengikuti segala proses dari mulai karantina, terus juga ada pendaftaran juga sebelumnya ada pendaftaran, terus ada seleksi, setelah itu pengumuman, baru ada tes wawancara juga, tes tulis, dan juga setelah masuk ke tahap selanjutnya itu ada yang namanya karantina Pak. Di karantina itu benar-benar dapat ilmu-ilmu dari senior-senior juga, dan materi-materi baru, wawasan-wawasan baru. Terus setelah itu baru deh acara dan final. Nah, saya juga gak ekspektasi buat saya menang ya waktu itu. Terus kayak tiba-tiba pas penyerahan crownnya itu benar-benar tinggal 2 orang cewek di depan di atas panggung, pegangan tangan tuh. Aduh, kok tinggal 2 aja gitu. Terus pas penyerahannya ke saya Pak, itu kayak bersyukur banget sih Pak waktu itu. Gak nyangka juga bisa terpilih, alhamdulillah juga. Jadi vibe-nya mungkin terasa kalau kita kayak nonton pemilihan Putri Indonesia itu yang benar kayak gitu lah gitu ya. Kayak gitu Pak, bener-bener merasa gak nyangka, terus kayak alhamdulillah gitu kayak. Ini juga amanah baru juga buat saya, sebuah apa ya, kayak amanah gimana biar bisa mempertahankan duta budaya dan lebih memperkenalkan fisik juga, kan duta budaya fisik juga Pak. Gitu, lebih mengenalkan fisik, lebih ngajak teman-teman kayak calon mahasiswa baru juga biar mau masuk ke fisik gitu. Kalau di fisik itu istilahnya duta budaya gitu ya? Iya Pak, duta budaya fisik. Ada fisiknya, karena duta budaya itu banyak Pak, gak cuma di fisik aja kan, ada duta budaya pariwisata, di luar fisik? Di luar kampus, iya. Di luar kampus? Iya, di pijen-pijen lain. Kalau untuk di fakultas, namanya emang duta budaya fisik. Fisik itu adalah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya, seperti itu Pak. Nah, selama karantina itu Mbak itu excited banget ya, dapat ilmu baru gitu ya Pak? Ilmu baru Pak, terus juga pengalaman baru, teman-teman, terus kayak benar-benar kita itu diajarin, pelajaran sih Pak, lebih ke kayak kekeluargaan kita tuh benar-benar dibentuk di situ. Ada game, ada kayak perpasangan, ada pasangan-pasangannya Pak. Terus itu kayak ada games dimana itu bikin kita kayak, walaupun kan ada game tutup mata, jadi mau gimana pun tutup mata tapi tetap tahu, jadi pakai hati gitu loh Pak. Jangan sampai ngelewatin yang lubang-lubang waktu itu.
saya bisa lolos alhamdulillah. Bisa mbak? Bisa karena pakai hati kan, pakai jangan lewat sini, terus kayak di bener-bener di apa ya, dirasain pakai jangan lewat sini, oh pakai lewat sini gitu kayak lebih kayak gitu sih pak. Terus juga di belakang ada teman-teman yang nggak tutup mata, jadi itu kayak coba dikasih ini kan kadang lebih teruji kalau kita sebenarnya nggak sepenuhnya percaya sama orang, tapi dalam situ kita benar-benar harus percaya sama teman kita, dan alhamdulillahnya dikasih jalan yang benar loh gitu, jadi nggak masuk lubang itu. Tapi kadang teman juga itu mbak, ada juga yang menjerumuskan kita kan. Ya, Bagaimana membedakan teman yang support sama yang tidak? sebenarnya nggak kelihatan sih pak, karena kadang teman yang masuk itu juga kadang teman dekat kita juga. Pernah? Lu sering pak kalau kayak gitu? Serius mbak? Alhamdulillah. Coba mbak bisa jadi inspirasi nih mbak. Ceritanya Iya, gimana? kalau untuk teman-teman kayak gitu ya namanya juga masalah pertemanan ya pak ya. Itu kan nggak melulu orang-orang itu aja. Teman-teman saya juga banyak di luar sana. Teman sama sahabat itu beda. Menurut saya pak. Kalau teman ya udah teman aja, bisa jadi teman main, teman jalan-jalan segala macam. Tapi kalau sahabat itu yang benar-benar nemenin saya maupun saya itu lagi down, lagi up dan segala macam, itu ada di sini saya. Itu sih pak. Tapi jarang banget saya nemuin orang-orang kayak gitu pak. Malah ada yang kayak gitu di awal, nanti akhir-akhir kayak nemu teman baru yang saya nggak paham, mungkin lebih dari saya gitu ya pak, ninggalin segala macam. Tapi menurut saya itu oke sih pak, namanya juga manusia, tidak ada plus minusnya masing-masing. Terus kita juga nggak sepenuhnya nanti bareng-bareng juga sama teman kita juga bakal punya keluarga. Betul. Punya keluarga baru, teman-teman baru juga, tapi jangan sampai ngelupain yang lama. Gitu. Apalagi yang benar-benar teman kita dari bawah gitu pak. Itu sih pak. Oke. Tadi nyinggung teman dan sahabat nih. Ngomong-ngomong udah punya sahabat. Di sini ada sahabatnya? Ada. Baru nemu benar-benar tahun ini. Karena sebelumnya tuh nemu, cuma nggak sampai sekarang menjalaninya. Tapi kalau yang sekarang itu benar-benar teman saya dari nol, benar-benar teman saya sampai sekarang gitu pak, pas sampai saya di posisi kayak ini juga. Oke. Yang tadi nganter saya itu. Oke, mumpung relate dengan mbak tadi ini sahabat nih, sebegitu dekat apa mbak dengan sahabat mbak itu? Deket banget pak, juga sampai tahu tentang dia apa? Tahu tentang masalah dia, masalah dan segala macamnya, terus apa hal yang dia sukain maupun dia kayak orang suka gitu. Namanya juga bareng-bareng ya pak, jadi dia pasti tahu lah kalau dia itu kayak gimana orangnya. Gitu. Oke, coba sampaikan sahabatnya siapa namanya, bilang apa sahabat. Saya sama dia sama-sama itu pak, sama-sama gengsian kalau ngomong kayak gitu. Iya enggak. Tapi langsung ke kayak ngasih barang atau. Oh iya, udah sekarang sampaikan coba. Jangan deh pak. Terus untuk sahabatnya Mbak Lila, sekarang udah menjadi bestie, sehat sekali di sana, tetap setia menjadi sahabatnya Mbak Lila. Ya, kapan-kapan podcast dengan saya. Insya Allah. Ya, insya Allah. Oke. Berikutnya Mbak asal mana tadi itu Pak? Asal Sumenep pak. Asal Sumenep, kabupaten yang indah, terindah di Madura ya? Iya. Resort of Madura. Jargonnya. Jargonnya. Aplikasinya pak. Oke. Nah kok gimana ceritanya bisa kuliah di sini? Dengar-dengar kan penuh dengan konflik apa gitu? Di UTM-nya. Iya, UTM. Kalau dulu saya sebenarnya nggak mau di UTM ya, bukan nggak mau sih, kayak belum punya keinginan untuk meneruskan di Madura juga. Yeah. Orang Madura tuh kepengennya keluar Madura pak dulu. Jadi saya dulu pengen di salah satu universitas di Surabaya. Yang saya ikut banget di sana, terus kayak selama saya alhamdulillahnya kemarin masuk SNPTN. Nah bisa pilih jurusan sama kampus di mana aja. Yeah. Nah kebetulan saya nyari kampus itu nggak lolos. SNPTN itu Kampus mana itu? Surabaya? Iya di Surabaya. Terus saya lanjut ikut SBMPTN-nya. Ya. Gak lulus juga. Saingan saya ketat-ketat waktu itu emang pak. Karena emang universitas itu emang ternama di Surabaya. Terus ya udah saya ikut diploma 3-nya, kan ada diploma 3 belum 1. Jadi Mbak tuh memilih kampus dulu, prodi nomor sekian. Jadi pilih kampusnya bukan prodinya. Sama-sama sih pak. Jadi saya waktu itu ngambil Ilkom juga? Enggak, Ilkom tuh baru kepikiran di tahun ketiga saya pak.
nggak paham tahun ketiga. Dari Mbak tuh sempat 3 vakum tahun. 2 tahun. 3 tahun Pak. 3 tahun. Iya. Jadi gabut selama 3 tahun. Iya. Jadi Gak gabut sih Pak, lebih kayak karena gak lolos aja. Jadi maksudnya ngapain tuh selama 3 tahun nggak kuliah itu? Oke, saya cerita Ya, dulu ya ya. Pak. Jadi pas waktu itu SBMPTN-nya nggak lolos, Ya. jadi saya nanti di diploma 3-nya. Gak apa-apa deh, D3 nanti Prodi? tambah setahun. Saya dulu lebih ke itu bagian ekonomi dan bisnis. Karena emang basicnya saya juga jualan. Jualan Iya. dulu. Jadi dari SD sampai sampai sekarang juga saya jualan Pak. Apa aja, entah itu makanan. Kalau dulu SD itu jualan itu kan, jadi ada kerajinan seni budaya tuh, mata kuliah pelajaran seni budaya. Itu bikin gelang dari tali apa gitu ya Pak, saya lupa. Nah itu saya bikin, saya jual ke teman-teman. Handmade ya. Iya, bikin gitu. Terus baju Barbie, pokoknya hal-hal yang apa ya Kak, hal-hal yang sebenarnya kalau diingat-ingat sekarang kayak kecil banget sebenarnya dijual, tapi itu ada pengalamannya tersendiri ya Kak, ya. Ada yang sendiri. Nah, setelah itu SMP lanjut jualan apa ya dulu, banyak sih, tetap kayak handmade juga. SMA baru saya ke makanan Pak. Gitu, jualan, jadi pagi-pagi bangun bikin sendiri, dibantu ibu juga buat nyiapinnya, terus ke sekolah bawa itu dulu kayak gitu. Sampai sampai sekarang pun saya juga tetap jualan apa aja sih Pak. Nah terus lanjut yang itu ya Pak, diploma 3 nggak lolos lagi. Ya, jadi tahun kedua saya nyoba lagi SBMPTN, nggak lolos lagi. Jadinya sama keluarga tuh kayak udah deh gak usah kuliah aja, ngapain kuliah, buang duit, kamu lebih baik kerja gini. Padahal saya jujur nggak pengen di bawah adanya orang gitu loh. Kan kalau kerja sama orang pasti kayak dimarah-marahin. Jadi saya pengen buka usaha sendiri di mana saya bisa fleksibel untuk ngerjainnya. Terus ya udah deh, akhirnya nyoba deh mengiyakan karena SBMPTN nggak lolos, ikut CPNS. Pakai ijazah SMA. Iya. Waktu itu masih dibuka kan Pak, masih ada. Tahun berapa ya? Tahun 2019. Masih belum COVID, masih bisa sini, dan waktu itu tesnya itu di Surabaya di Empire Place itu. Terus pengumuman nggak lolos, ya udah. Saya kayak ya udah berarti nggak kerja orang deh gitu sebenarnya. Kayak karena keluarga saya juga ada beberapa yang kerja di kayak swasta kayak apa ya waktu itu. Jadi disuruh daftar aja deh orang dalam gitu ya Pak. Ada orang dalam pun saya nggak lolos Pak. Kayak ya ampun sampai segininya ya Allah gak diterima. Terus akhirnya lanjut lagi ikut diploma 3, kan ada pendaftaran lagi lanjut. Jadi saya berangkat ke Surabaya lagi Pak, bolak balik itu selama 3 tahun, bolak balik Surabaya sini terus lolos. Akhirnya di tahun ke apa setelah diploma 3 itu COVID waktu itu akhir tahun kan, mau ke 2000 COVID itu 2019. Jadi diploma 3-nya kuliah? Enggak ya. lolos. Iya. Oh iya. Terus pas COVID semuanya online kan Pak, jadi online semua. Ya udah deh gitu, ikut lagi SBMPTN nggak lolos lagi. Tahun terakhir itu tahun ketiga kan, kalau saya kan angkatan 2018 hasilnya. Kalau untuk bisa daftar kuliah, kalau dari angkatan saya tuh tahun terakhirnya di pendaftaran SBMPTN itu biasanya sampai 3 tahun aja Pak. Jadi tahun terakhir itu saya daftar lagi kampus yang sama dengan jurusan yang berbeda. Yaitu tetap di manajemen, sama pilihan pertamanya itu ilmu komunikasi. Karena juga dimotivasi sama teman-teman saya, kan saya gini, aku enaknya gimana ya, soalnya aku kayaknya di manajemen gak cocok deh. Aku bisa jualan tapi kayaknya di sini perhitungan dan segala macamnya kurang. Saya lebih Pak. Teman saya kebetulan psikologi waktu itu, kuliahnya di Jember, konsultasi lah sama dia, sama pacar saya juga konsultasinya. Enaknya gimana ya? Teman saya tuh nanya psikologi, kamu lebih ke bagian apa, mau ke MIPA apa di IPS, lebih ke sosial atau yang mana? Kalau saya bilangnya pengennya ke sosial sih, karena emang senang banget ketemu sama orang-orang baru, kayak berbagi pengalaman kayak gini juga Pak. Akhirnya diituin sama dia psikologi, kalau enggak apa ya, sosial atau apa gitu. Dan dia tuh ngejelasin sosiologi kayak gimana, kayak psikologi kayak gimana, ilmu komunikasi kayak gimana. Terus dari itu kayak saya mungkin bisa masuknya di itu IPS aja, sosum gitu ya Pak ya, kalau di sini. Jadinya komunikasi juga sama saya, sama orang tua saya juga.
Kalau orang tua saya tuh menyerahkannya semua sama saya, Iya. terserah deh, ibu juga nggak paham kayak gitu, terserah kamu yang menjalani kamu gitu. Pada akhirnya itu apa namanya, setelah itu pada saya juga kayaknya kamu tetap ikom deh, coba deh kamu searching ikom, kamu gini-gini. Pasal udah duluan kuliah. Udah duluan kuliah, kan juga tahun angkatannya sama 2019. Kayak di sini deh gini-gini. Ya saya lihat Pak, searching dulu. Oh nanti gini ya, kayaknya cocok deh. Jadi cobalah ke itu SBMPTN terus lagi. Terus kebetulan tahun kemarin, tahun terakhir daftar itu di sini Pak tesnya di UPM. Baru pertama kali menjatuh kaki di UPM. Pertama kali. Dia kan kebetulan om saya juga di sini di Bangkalan. Jadi dia di rumah dia sama mbak saya juga kan. Jadi ya udah tes di situ nggak lolos. Terus lama-lama saya mikir gini, apa saya nggak boleh kuliah ya gitu. Kan juga ya saya udah nggak ada. Terus kayak namanya juga orang tua, saya juga ibu rumah tangga cuma udah nggak ada. Iya, terus dari pensiunannya ayah. Alhamdulillah masih ada dapat ya Pak ya. Jadi ibu juga takutnya nggak kuat kalau buat nguliahin gini. Terus kayaknya ayahmu emang nggak mau kamu kuliah, soalnya gini. Kayak masa sih gitu. Kan menurut saya pemikiran orang tua saya itu masih ke zaman dulu ya Pak ya. Kayak masih percaya hal-hal yang seperti itu. Sedangkan saya yang udah anggaplah di milenial ya sekarang, generasi milenial, kayak hal-hal seperti itu ya emang ada, tapi kan selagi kita bisa mengubah itu kenapa enggak, kan masih gak ada yang gak mungkin gitu Pak. Kalau saya belum nyoba, akhirnya kayak saya benar-benar kayak mikir apa emang benar-benar gak boleh kuliah ya gitu. Tapi masa sih gitu, padahal udah melewati bertahun-tahun tes dan segala macam, memang masa gak ada hasilnya gitu. Terus kayak benar-benar saya nanya lagi sama gimana Bu, kira-kira kalau saya kuliah gimana gitu. Awalnya kayak keberatan gara-gara masalah biaya Pak. Ada sih uang dari pensiunan itu itu apa namanya, ada tabungannya untuk saya sama adik, memang khusus untuk pendidikan. Tapi mesti pikir lagi karena biayanya juga lumayan besar. Terus saya bingung cari jurusan yang saya pengen ke berbagai kampus juga. Terus lihat harga-harganya, waduh yang saya pengen itu harganya mahal banget waktu itu Pak. Iya, sekitar 50 juta untuk di ilmu komunikasi. Itu belum biaya-biaya yang lain, kayak cuma daftarnya aja. Kayak kalau 50 juta kayaknya kemahalan deh. Iya, ya Allah, kayak nggak ada skip, nyari lagi, pokoknya yang di Surabaya Pak, nyari nggak ada. Jadi pengennya di Surabaya Pak gitu. Iya, pengen di Surabaya, pengen keluar dari sini gitu Pak. Pengen nyoba hal-hal baru juga, kan belum pernah ngepas juga kan, baru pertama kali juga di sini. Akhirnya setelah itu ketemulah di UTM paling murah waktu itu Pak di sini. Paling murah. Kalau di antara kampus lain yang saya pengen itu paling murah untuk biaya pendaftar aja di sini. Tiba tahu dong singkatannya kepanjangan UTM. Iya tahu. Apa? Universitas Trunojoyo. Bukan. Universitas Tenang Murai. Tenang Murai Pak. Jadi saya namanya bilang ke ibu saya, kayaknya di sini lebih murah dari gimana Bu? Itu enggak gini. Kayak ibu saya kayak benar, udah nggak usah kuliah aja, udah kamu cari kerja aja gini. Kayak ya udah, karena saya juga namanya juga punya impian, terus kayak orang tua nggak mendukung, harusnya yang mendukung ya Pak. Ya saya paham juga sih waktu itu kalau nanti turun ke belakang tuh ibu saya kayak dia sih, kalau ibu saya juga nggak kerja, terus mau dapat uang dari mana kalau untuk biaya segala macamnya. Terus ya biasanya nangis tuh Pak, benar-benar kayak ngambek gitu, nggak boleh kuliah gitu. Padahal uangnya ada, cukup untuk bayar pendaftarannya aja sih waktu itu. Kan kayak benar-benar udah. Terus lama-lama saya kan pergi keluar sama teman-teman saya yang sefrekuensi, sama-sama gapir 3 tahun, ditolak sana sini juga. Ada juga waktu itu. Oh iya, cuma ada. satunya mondok, jadi lebih better lah. Sekarang tetap. Dan kemarin saya benar-benar bertiga tuh di malam itu ngobrolin gimana ya pasti kita gini-gini mau ngapain ya gitu. Awalnya juga mau buka usaha kan Pak, tapi kayak emang ya kalau kita nggak sampai kuliah gitu ya emang sebenarnya S1 tuh juga nantinya sekarang bakal banyak kebuang, sekarang aja banyak kebuang kan, nggak ada semua orang yang lulusan sarjana itu
jadi orang juga ya Pak. Yeah. Maksudnya kerja di sana sini tergantung kitanya juga. Yeah. Tapi balik lagi saya bilang gini kayak ya walaupun kamu kerja dimanapun ujung-ujungnya bakal disuruh kuliah juga sama atasannya. Kayak saya sendiri tuh kan lulusan SMA kerja di sebuah instansi swasta. Nah karena dia pengen naik pangkat harus sekolah lagi Pak. Mau nggak mau harus kuliah saya gituin. Jadi kayak udah kita cari kampus yang benar-benar harganya masih murah gitu gimana ya. Soalnya sama teman saya tuh mau sama-sama di sini cuma karena dia pada lagi uang banget jadi milih kuliahnya di Sumeneb. Ada di Sumeneb juga lebih murah banget lah. Swasta tapi. Iya masih baru. Iya masih swasta. Kayak ya udah deh kalau itu. Ya, saya sendirian di sini. Yeah. Yang lainnya kan sama-sama di Sumeneb. Pondok ya yang satu. Ada yang satu yang pondok sekaligus kuliah Pak kalau teman saya. Oh di mana itu? Di Al-Amin. Oh di ada kampusnya. ya. Kayak gimana ya? Ya udah deh gak apa-apa sendiri gitu. Gak apa-apa gak apa-apa gitu. Nah dan akhirnya pas malam itu saya dapat notif dari ibu saya, notif chat. Gimana kamu jadi kuliah? Loh, Kan notif-notifan sama ibu kan satu rumah enggak? kan saya lagi di luar Pak. Oh di luar. Jadi ibu saya tuh ternyata baru selesai teleponan sama tante saya waktu itu anaknya juga mau masuk kuliah. Ya Bangkalan ini. Enggak di Surabaya. Sidoarjo sih Pak. Ya. Alhamdulillahnya tante saya tuh suami istri sama-sama dokter, jadi ada biaya. Oh iya. Telepon. Saya nggak paham sih awalnya ibu saya gimana kalau bisa telepon tante saya itu. Terus akhirnya gimana masih mau kuliah atau enggak? Kalau mau, ayo kalau mau daftar gitu. Saya cuma baca kayak masih kesel kan ya Pak ya. Masa sih nanti nyampe berapa nge-prank gitu kan. Ya udah, akhirnya saya pulang. Gak mau apa-apa, soalnya ibu saya udah tidur kan. Terus besok paginya buka pintu saya tuh Pak. Gimana Mbak jadi kuliah kan? Emang ibu mau bolehin gitu gitu. Iya kebetulan alhamdulillah nih tantenya ada yang mau biayain sampai ini. Masa sih gue sih gitu. Ini kayak ya udah ini saya daftar. Alhamdulillah tante saya tuh baik banget mau biayain saya sampai lulus Pak. Serius? Iya, sampai sekarang. UKT-nya aja. UKT-nya aja. Living cost enggak? Enggak. Kalian itu. Iya. Kan juga anak-anaknya juga pada kuliah dan kuliahnya juga lumayan menghabiskan uang juga Pak. Kedokteran dia sama-sama itu. Jadi ya saya tahu diri juga. Bersyukur banget sih Pak bisa dibiayain sampai sekarang. Tuh, ya dengan dari situ saya termotivasi kayak oke, saya udah 3 tahun nganggur. Saya juga dari dulu suka organisasi kan Pak. Jadi saya nggak mau jadi mahasiswa yang cuma kupu-kupu aja, kuliah pulang aja. Gimana caranya saya tetap bisa berkembang, bisa lebih baik dan bisa lebih ada isinya, ada maknanya. Saya itu 3 tahun belajar tapi saya bisa ngasih kayak ini loh, saya sekarang bisa sukses kayak gini. Walaupun dulunya saya juga pernah di kayak apa sih gak usah kuliah gini kayak padahal itu keluarga sendiri gitu. Terus supaya jadi dari situ kayak oke, saya harus bisa lebih kayak lebih punya value dari diri saya gitu. Ya udah saya gabung di organisasi waktu itu pertama kali di himpunan di Prodi. Himpunan saya juga berkembang, kebetulan juga ada kesempatan menjadi yang paling inti dari strukturnya di situ, dari PSDM waktu itu. Benar-benar langsung berkecimpung sama mahasiswa dan dosen. Jadi perantaranya Pak. Dari situ saya mulai kayak lebih bisa berpartisipasi juga, berlatih juga di situ. Kan dari dulu awalnya malu-malu Pak. Serius? Iya, saya tuh pemalu banget. Makanya saya udah organisasi. Iya, tapi masih malu-malu untuk show up gitu loh Pak. Masih malu, masih belum berani. Terus akhirnya sama teman saya tuh awalnya, ayo kamu aja mimpin, kamu aja gini. Terus saya juga diamanahi sebagai ketua pelaksana juga waktu itu, ketua pelaksana acara ngomik kalau nggak salah, ngobrol komunikasi gitu. Jadi ketuanya dari situ saya gimana jadi, kan ada itunya Pak ya, kayak awalannya tuh kalau ketua pelaksana itu kayak sambutan ya. Sambutan gimana ya sambutan. Iya, terus kayak contohnya ini nih teksnya gini, coba dipahami gini. Karena online jadi kayak masih online, jadi bener-bener bisa alhamdulillah. Dari situ kayak alhamdulillah teman-teman saya juga mendukung Pak, untuk mendukung proses saya juga. Dari situ ya udah terus
Karena itu karena saya pemalu, jadi saya ikut komunitas di prodi saya. Karena kalau di program studi ilmu komunikasi IPM sendiri itu kan nggak ada penjurusannya Pak. Jadi kita mahasiswa-mahasiswa itu kalau mau kayak lebih memahami mata kuliah yang pengen kita tembusi nanti, bakal apa ya Pak, penjurusannya gitu ya Pak, dari komunitas-komunitas yang ada di prodi. Saya ikut radio komunikasi, karena kalau radio penyiar kan nggak kelihatan wajahnya, jadi saya nggak harus demam panggung, nggak harus, jadi bisa ngomong di balik layar. Jadi sekarang udah pernah siaran? Pernah. Coba pengen tahu caranya. Kenapa malu? Saya tadi bertanya-tanya, Mbak kalau kemarin dulu aja langsung kerja punya bakal wajah cantik kan gampang kerja Mbak. Iya sih Pak, tapi gak ada value-nya percuma ya Pak ya. Oh, jadi menurut Mbak cantik saja nggak ada value-nya, nggak ada kualitasnya? Kalau cuma cantik aja nggak bermutu buat apa Pak? Banyak tuh model-model cantik-cantik gitu kan. Sayang sekali sih Pak kalau udah dapet wajah yang cantik, terus apa ya, kalau menurut saya cantik itu dari dalam sampai dari luar. Jadi dalamnya baik, hatinya baik, punya value, punya wawasan yang luas, terus bisa juga dari depannya cantik. Kalau cantik bisa dipoles kalau dari luar Pak. Pakai makeup kan udah cantik. Cantik. Iya, pakai skincare udah cantik. Tapi kalau dari dalam, kalau nggak dari punya sendiri sama dari kita belajar juga, itu mah dong kalau kita cuma cantik doang. Eman-eman Pak. Jadi itu teman-teman yang cantik. Menurut Duta Lila ini jangan hanya cantik, tapi cantik dalam juga ya. Iya, dalam dari hati juga. Dari hati juga punya skill, Ya, hanya punya cantik, wawasan. punya wawasan ya gitu. Nah berikutnya tadi Kayak Najwa Shihab itu Pak, itu kan cantik tapi wawasannya juga oke. Iya. Keren banget itu Pak. Insecure kalau sama beliau saya Pak. Iya, mau di Ayunda itu kan tokoh-tokoh yang benar-benar Mau di Ayunda menginspirasi. keren banget. Keren banget Pak, ya Allah. Keren banget. Iya, Masya Allah sekali. Saya kalau suruh mau ini mau di Ayunda apa Najwa Shihab mau di Ayunda saya. Lebih mudah soalnya. Tapi memang menurut saya kalau udah kan mau dia masih muda belum sematang Najwa. Kalau udah usianya Najwa ya lebih jos mau di Ayunda secara kapabilitasnya kayak gitu. Nah tadi kan singgung masalah penyiar radio tadi ya, bisa dong dicobain sedikit secara menyapa gitu ya. Sapaan doang ya Pak. Iya, ya? sapaan. Oke. Halo Sobat Terasi, balik lagi sama Lina di sini. Pulang Pak. Ya. Ada itunya, ada jinglenya. Oh iya. 103,3 Rasi FM, Nothing Impossible. Halo Sobat Terasi, gimana kabarnya nih? Balik lagi sama Lina di sini yang bakal menemani kalian selama 30 menit ke depan dalam acara Jupiter, jumpa pemateri Peter. Oh, Gitu. Jupiter. Iya, ada program Jupiter Pak. Jadi itu kayak misalkan undang Bapak, jadi sebagai kayak gini sama-sama kayak ngobrol-ngobrol, cuma kayak radio. Boleh lah saya diundang Jupiter. Insya Allah. Masih aktif sampai sekarang? Masih aktif. Radionya Kebetulan di di Labsos Pak. Oh, di Labsos. Ada di lantai 3 kebetulan Boleh. di lab. Nanti terkait bahasa Inggris gitu gitu ya. Insya Allah nanti ya Pak ya. Agendakan. Soalnya nanti juga pasti ada, kan kalau untuk siaran tuh ada jamnya masing-masing, nggak melulu saya. Coba ada nggak biasanya kalau dapat salam dari atau atensi dari pendengar gimana? Kalau salam-salamnya masih itu sih Pak, masih jarang banget. Masih Paling nggak salamnya tuh udah request lagu. Oh, di lagu. Yang sering diputar apa lagu? Banyak sih Pak dari Banyak. itunya, apa aja kalau lagu-lagunya. Kan cuma motor doang. Oh. Seperti itu. Jadi tadi singkat cerita tadi Mbak akhirnya dari kuliah dibiayai gitu ya? Iya, alhamdulillah itu sampai sekarang. Makanya saya tuh ke tante saya mau ngasih apa ya, kalau saya nggak bisa ngasih finansial juga, saya harus bisa ngasih prestasi-prestasi saya. Dengan cara apa? Dengan saya bisa aktif dalam organisasi, saya juga bisa ikut apa aja, pokoknya bisa berkembang tuh Pak. Kan bisa bikin bangga keluarga juga. Saya juga di himpunan, di komunitas studi komunikasi, saya juga diamanai sebagai wakil ketua umum. Alhamdulillahnya. Ya setelah itu, setelah udah menurut saya udah lumayan bisa ya Pak untuk ngomong di depan umum. Pas didelegasikan waktu itu sama himpunan saya untuk Kemana? jadi duta budaya. Oh, Gitu. iya dari Iya himpunan. dari situ. Dari situ ya oke deh nggak apa saya aja gitu. Dan pas jadi, wah, bener-bener terharu juga, saya gak nyangka menjual sih bisa diamanai sebagai duta budaya juga. Hadiahnya ada uangnya nggak Pak? Ada sih Pak. Ada. Alhamdulillah. Souvenir baju apa? Kalau souvenir banyak, alhamdulillah. Banyak. Sponsornya Ada banyak. sponsor. Iya.
Luar biasa ya. Silakan Mbak mengajak teman-teman maba untuk bergabung menjadi duta budaya fisip. Oke, untuk maba-maba ya Pak? Ya. Oke, buat kalian mahasiswa baru Universitas Trunojoyo Madura, terkhusus untuk Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya, yuk buruan gabung di Duta Budaya Fisip. Selain kalian juga bisa menjadi agent of change untuk di sini, kita juga bisa lebih mengembangkan fisip, lebih mempromosikan fisip untuk jadi lebih maju ke depannya. Yuk buruan gabung. Kebetulan udah baru kelar pemilihan Pak Ya, buat tahun depan kan. Dibatasi nggak sih masih semester berapa? Kalau untuk maksimalnya itu semester 7. 6. Mbak ini semester berapa sekarang? 5. Dulu bergabungnya semester 3 Pak. Semester 3. Iya. Nah, masih ada kesempatan Masih dipersiapkan ada. gitu kan. Semester 5 juga masih bisa di tahun ya. depan. Karena udah kelar kemarin pemilihannya Pak. Seperti itu. Terus saya juga selain di situ karena saya udah di Duta Budaya juga ya Pak ya. Yeah. Udah lumayan pede untuk Yeah. ngomong di depan umum. Saya lanjut ikut komunitas public relation di program studi saya juga. Kan kalau di public relation juga lebih ke kita harus bisa ngomong dan segala macamnya. Dan saya juga ada di divisi public relation seperti itu. Ya intinya saya tuh mengikuti itu semua untuk lebih bikin soft skill saya lebih terasa. Yeah. Saya lebih bisa berkembang, saya bisa dapat ilmu baru. Seperti itu sih Pak. Goalnya apa sih Mbak, cita-citanya untuk obsesi Pak? Citanya saya sebenarnya nggak terobsesi untuk kemananya ya Pak. Cuma emang pengen lebih update diri aja. Sama kalau sekarang udah punya cita-cita. Kalau dulu kan cita-citanya kayak masih itu ya Pak ya. Dia pengen apa, ini pengen apa. Kalau sekarang pengen kerja itu, ya, pengen yang pasti itu pengen punya bisnis sendiri. Usaha sendiri. Iya. Jadi memang dari dulu tuh nggak pengen kerja di orang gitu ya? Sekarang pengen Pak. Pengen? Iya. Oke, berikutnya? Pengennya itu bisa jadi CSR atau public relation di perusahaan. Oh gitu. Iya. Dari mulai beda Pak. Kalau dulu kan masih malu-malu seperti itu. Berarti insya Allah Mbak dulu punya wajah cantik aja, kurang pede karena hanya sekedar cantik. Tapi insya Allah sekarang lebih pede karena nggak hanya sekedar cantik, tetapi juga punya skill, bakat, kemampuan ya gitu ya. Tapi masih belum itu sih Pak, masih belum sepenuhnya, kan masih dalam proses juga. Pokoknya teman-teman mau seberat apapun prosesnya dijalanin aja dengan lapang dada. Mau orang ngomong apapun tuh jangan, ya dengerin aja nggak apa-apa. Ambil baiknya, negatifnya tuh dibuang aja. Jadikan motivasi biar bisa jadikan teman-teman itu jadi lebih kuat aja. Emang pernah Mbak punya hater? Kenapa? Ada hater? Pasti punya nggak sih Pak? Pasti Semua punya. orang. Iya. Karena hatersnya itu ada. teman sendiri juga. Ada gitu. Kalau ngomongannya iya, kok Ada. si ini sih yang jadi ditanya, kok si ini sih yang jadi ini, Oh, gitu. kok ini sih yang jadi MC, kok ini sih yang jadi gitu Pak. Iya. Kayak ya udah. Oh gitu. Ya saya ngambilnya kayak lebih kayak ya karena saya pantas di sini ya. Terus mereka juga mempercayakan saya harus ngasih yang terbaik kan. Mau nggak mau. Namanya juga berkontribusi ya Pak ya. Iya. Harus benar-benar full semuanya. Oke. Berikutnya Mbak, saya tadi baca sekilas profil Mbak Lila ini, bisa bahasa Jepang ya. Bahasa Jepang, aduh. Oke. Jadi Mbak Masih bisa nyanyi nggak mau. Kan biasa dengerin radio. Ya, nyanyi apa bahasa Jepang nih? Bahasa Jepang aja deh Pak. Tapi masih basic sih Pak, nggak. Soalnya udah SMA juga, jadi agak lupa-lupa. Ya, silakan kenalan ke bahasa Jepang, coba. Masih Pak. Gimana nama? Langsung aja Pak, yang singkat aja ya Pak. Singkat. Nama aja ya Pak. Nama aja. maksud nama aja namanya. Bita, dari mana asalnya? Aduh. Gimana ya Pak? Berapa baca? Oke. Hajimashite, watashi wa Lila desu. Sumenep karakimashita. Gitu-gitu. Oh gitu. Oh, keren. Oke. Oke, ini sesi terakhir Mbak. Tolong ceritakan cerita lucu Mbak selama Mbak hidup. Cerita lucunya apa ya Pak? Banyak sih Pak, basically banyak. Soalnya saya itu tim receh. Tim receh? Iya, jadi hal-hal kecil tuh saya ketawain. Oh, jadi komedi receh juga lucu? Lucu. Pernah waktu itu juga kan lagi ada kumpul-kumpul gitu ya Pak, teman-teman. Nah, pas lagi kumpul teman saya yang baru datang, kan kita waktu itu janjian jam 7. Dia itu malam.
terus dia itu jam 8-nya baru nyampe, terus bilang kayak gini, Pak, maaf ya Re, gitu, maaf ya saya baru datang soalnya kejebak hujan katanya. Oh iya nggak apa-apa, kan saya ya udah ya Pak, ya udah nggak apa-apa, bagaimana lagi. Terus teman saya yang di belakang saya itu nyentuh kayak gini, ya udah jebak aja hujannya, jebak balik gitu. Tiba-tiba semuanya ngakak semua Pak, kayak kok bisa kepikiran jebak balik hujannya gitu kan. Berarti itu joke receh, permainan kata-kata. Iya, tapi lucu kan Pak. Iya, lucu. Seperti itu. Lucu. Tadi banget. Iya, lucu banget. Nah, kalau Mbak tuh umurnya suka nonton joknya siapa Mbak, di TV atau di mana? Kalau jok saya lebih ke komedi-komedian aja sih Pak. Kalau di ya palingnya di YouTube, di TikTok, apalagi di TikTok tuh ada biasanya awalannya tuh kan di TikTok tuh gitu. Itu setelah itu video-video lucu. Entah orang jungkir balik dan segala lucu. Sebenarnya itu hal-hal yang miris ya Pak. Tapi kayak orang jatuh diketawain. Kan hasilnya miris ya Pak. Cuma kok jadi jokes, tapi lucu yang mau ketawa tapi dosa. Ya, dalam ilmu perkomedian tuh Mbak, saya kan sempat belajar komedi ya. Itu salah satunya untuk ada tawa itu kadang kita harus menghinakan orang Mbak. Nah, tapi ada satu komedi yang dia bikin komedi tidak harus membuli orang. Itu namanya Cak Lontong. Iya, lebih ke politik dulu kan. Iya, gitu. Nama programnya itu ILC ya Pak? ILK dulu, Indonesia ILK, ya, iya itu. Iya, saya suka itu. Saya juga nonton. Berarti pas SMA dulu ya itu ya? Iya, SMA. Sampai saya tuh download gamenya, kan ada gamenya Pak. Oh ada? Ada. Oh iya ada. Jadi tebak-tebak kalimat gitu. Dan itu gak ketebak gitu loh Pak, bener-bener kayak setelah tahu jawabannya, loh kok gitu. Padahal kan sebenarnya itu agak apa ya Pak, lebih formal, tapi ternyata bisa jadi lawak juga dari kalimat itu. Iya. Ya bisa. Seru sih Gitu. Oke Mbak, terakhir nih Mbak, ini kan podcast saya bibir manis nih. Menurut Mbak, siapa sih orang yang memiliki bibir manis? Kalau menurut saya bibir manis itu adalah orang-orang yang bisa kayak berbicara hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, serta bisa memotivasi banyak orang. Seperti itu Pak. Siap, luar biasa. Luar biasa Mbak Lila, terima kasih untuk hari ini, sukses selalu. Jangan lupa kalau udah sukses ya, jangan lupa sama saya. Atau kalau nanti sudah jadi pengusaha bisa collab sama saya. Ya. Jangan lupa saya diundang di radionya menjadi apa tuh, Jupiter. Iya, Jumpa Pemateri Pintar. Jumpa Pemateri Pintar. Iya. Terima kasih. Sampai jumpa kawan-kawan di dunia maya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Quotes of the day dari saya, dimanapun kalian berada, dalam keadaan apapun harus selalu terus bersinar ya. Terus memancarkan aura positif, menjadi positive vibes, dan menambah wawasan untuk lebih mengembangkan diri dan jadi lebih bersinar lagi ya ke depannya. Serta juga menjadi sumber inspirasi bagi semua orang, terkhusus dalam lingkup kampus tercinta kita yaitu Universitas Trunojoyo Madura. Sampai berjumpa lagi di next podcast. See you! Quotes of the day dari saya, dimanapun kalian berada, dalam keadaan apapun harus selalu terus bersinar ya. Terus memancarkan aura positif, menjadi positive vibes, dan menambah wawasan untuk lebih mengembangkan diri dan jadi lebih bersinar lagi ya ke depannya. Serta juga menjadi sumber inspirasi bagi semua orang, terkhusus dalam lingkup kampus tercinta kita yaitu Universitas Trunojoyo Madura. Sampai berjumpa lagi di next podcast. See you!